Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Diabetes. Diskusi asik bareng ITKes. Hai sobat ITKes dan hai sobat calon mahasiswa ITKes. Nah, jadi teman-teman juga sudah pasti tahu bahwa yang dinamakan waktu itu selalu berubah. Hari selalu berganti, bahkan tahun pun selalu bertambah. Nah, maka dari itu kita sebagai umat muslim harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita sekarang bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Nah, teman-teman juga sudah tahu ya, bahwa bulan suci Ramadan itu di mana Allah membukakan pintu rezeki kepada kita, membukakan pintu bertobat kepada kita. Nah, maka dari itu kita harus semangat untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah suatu saat kita akan bersama-sama menuju surganya Allah. Nah, maka dari itu, saya Nurul Paramita sebagai mahasiswa ITKes Muhammadiyah Kalimantan Barat telah mengundang salah satu narasumber yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Yap, tak lain dan tak bukan, beliau merupakan Pak Fathul Khoir, MPD. Nah, beliau nanti akan menjelaskan atau menerangkan mengenai 8 manfaat, 8 amalan di bulan Ramadan. Apa saja itu? Nah, maka dari itu, mari kita kumpas tuntas setajam silet. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah bikhair. Antum? Alhamdulillah. Antuna. Iya Bahasa Arabnya tuh anti kalau perempuannya. Iya Pak. Nah jadi Pak tadi kan saya sudah sedikit membahas tentang amalan ya Pak di bulan Ramadan ini. Nah Pak, yang kita tahu bahwa di bulan suci Ramadan ini kan Allah itu membukakan pintu rezeki untuk kita semua ya Pak ya. Apalagi kalau kita untuk beramal sungguh-sungguh dengan niat, Allah itu akan melipat gandakan, dilipat-lipat yang gandakan untuk amalan kita tersebut Pak. Nah jadi Pak, kalau boleh tahu ya Pak ya, bagaimana cara kita untuk menyemangatkan diri kita, untuk mengepush diri kita agar lebih semangat lagi ya Pak ya, untuk meningkatkan keimanan kita. Karena terkadang iman saja itu Pak, kadang suka naik turun. Ya. Seperti itu Pak. Boleh Bapak jelaskan karena ini sangat menarik ya topik ini Pak. Baik, terima kasih. Memang kalau bicara masalah bulan Ramadan yang penuh dengan nilai ibadah itu tidak semudah kita raih ya. Tak semudah kita jalani. Karena di situ terkait masalah perlawanan hawa nafsu kita. Oleh karena itu ketika ada pertanyaan bagaimana kita itu selalu semangat ya, selalu semangat menyambut bulan Ramadan dan menjalankan nilai-nilai ibadah di bulan Ramadan. Yang paling penting itu pertama adalah kuatkan niat. Itu, kuatkan niat, karena dengan menguatkan niat itu maka secara otomatis kita itu sudah merencanakan ya, mempersiapkan ya. Sebelum bulan Ramadan itu ada namanya bulan Sya'ban, ada namanya bulan Rajab ya. Di mana bulan Sya'ban itu kita juga dilatih terkait beribadah, salah satunya puasa sunnah. Itu adalah dalam rangkaian mempersiapkan diri kita untuk melakukan menjalankan ibadah di bulan Ramadan nanti. Karena di bulan Ramadan itu salah satu kewajiban itu adalah yang sangat ditekankan kepada umat Islam ya, itu adalah menjalankan puasa. Gitu. Jadi salah satu faktor paling utama itu adalah kuatkan niat. Karena dengan niat yang kuat itu pasti dia sudah merencanakan dan mempersiapkan untuk menghadapi dan menjalankan ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan. Begitu. Kalau misalkan untuk yang namanya mempersiapkan hal itu Pak ya, terkadang ini Pak, kita itu ada namanya pengaruh. Pengaruh itu kan ada pengaruh negatif dan juga ada pengaruh positif. Nah, ketika kita menjalani kehidupan itu ada namanya pengaruh-pengaruh negatif yang mempengaruhi kita. Bahkan dengan niat saja Pak, kadang dengan adanya pengaruh dari luar, itu kadang suka kita terpengaruh. Nah, untuk menguatkan tekad kita agar tidak goyah, agar tidak tumbang, apalagi untuk menyambut atau lagi menjalankan ibadah di Ramadan ini tuh gimana Pak? Ya. Pengaruh di negatif itu Pak. Ya, memang tidak cukup dengan niat yang kuat ya. Benar. Karena itu adalah faktor internal kita ya, niat itu. Ada namanya faktor eksternal. Faktor eksternal itu di luar diri kita. Ya. Nah, salah satu adalah di mana kita hidup, di mana kita berteman, di mana kita bersahabat, berkomunitas.
Nah, ketika kita menempatkan pada komunitas yang positif, itu menambah semangat kita untuk berbuat hal yang positif. Seperti Nah, salah satu contoh di kampus kita nih. Di kampus kita nih kan ada program namanya Tadarus Quran. Setelah Tadarus Quran itu ada kegiatan tausiah Ramadan, gitu kan. Dari jam 11 hingga jam 12.30 lah, gitu. Nah, ini dihadiri oleh beberapa mahasiswa kita. Nah, ketika kita menjadi bagian yang menghadiri itu, berarti kita kan bagian dari komunitas positif gitu Ya, kan. benar sekali, Pak. Nah, ini adalah salah satu faktor buat kita semangat untuk beribadah. Seperti itu. Tetapi sebaliknya kalau kita ini membawa diri kita pada hal yang negatif, berteman yang negatif, berkomunitas pada negatif, itu bukan sekedar menurunkan semangat, tapi meluluh lantakkan semangat kita. Ya, benar sekali itu, Pak. Ya, saya yakin mahasiswa harus tahu nih, harus tahu di mana dia bergaul, berteman, berkomunitas. Kalau kalian mau semangat untuk beribadah, salah satu faktor yang menunjang semangat itu adalah yang eksternal. Berkomunitaslah yang baik, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Insya Allah itu menambah semangat kita untuk beribadah. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Masya Allah. Nah, Pak, pada tema kali ini kan membahas tentang 8 amalan di Ramadan. Iya. Nah, kalau boleh tahu 8 amalan itu apa saja sih, Pak? Apakah hanya sekedar tadi memilih dan memilah teman-teman yang negatif atau yang positif, ataupun ada amalan yang spesifik apa nih, Pak, di 8 buah amalan di bulan Ramadan? Ya, tadi yang memilih negatif positif itu adalah memacu kita untuk semangat. Oke. Kalau terkait masalah 8 amalan di bulan Ramadan itu, ini adalah sebuah amalan yang untuk menguatkan, mengasah keimanan kita, juga mengumpulkan pahala-pahala di bulan Ramadan dengan 8 amalan ini. Apa saja itu, Pak? Yang pertama, sebagaimana kita tahu ya, di bulan Ramadan itu ada salah satu perintah Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat menjelaskan bahwa orang yang beriman itu diwajibkan menunaikan, melaksanakan puasa. Sebagaimana kewajiban menunaikan puasa ini sudah diwajibkan kaum-kaum sebelumnya. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Artinya dengan menjalankan amalan puasa di bulan Ramadan ini, ya, di samping meraih pahala sebesar-besarnya, juga membantu menguatkan keimanan kita. Karena diasah kan, Ya, benar sekali. puasa itu kan bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus, ya, tapi juga menahan, mengendalikan hawa nafsu kita, gitu. Nah, di situ adalah memberikan penguatan pada diri kita dengan berpuasa itu. Nah, ketika kita berpuasa menjalankan amalan ini, ya, dengan sukses dan baik, saya yakin pasca Ramadan nanti, ya, iman kita bertambah dan kita itu akan menjalankan proses kehidupan itu dengan, ya, mengendalikan hawa nafsu juga, karena terbiasa di bulan Ramadan tersebut, yaitu berpuasa. Ya, yang kedua adalah bersedekah, ya, bersedekah. Nah, kenapa harus bersedekah? Karena tadi di bulan Ramadan ini beda dengan bulan yang lainnya. Apa itu, Pak, bedanya, Pak? Ya, bedanya itu terkait masalah pahala, ya. Pahala itu penuh dengan pelipatan ganda. Gitu. Kalau di bulan lainnya kita berbuat baik satu, balas cuma satu. Ya gitu. Tapi kalau di bulan Ramadan itu berlipat-lipat. Jadi tidak hanya double, tapi sekali, Pak. Berlipat-lipat. Nah, salah satunya adalah bersedekah, ya, bersedekah. Makanya kan di bulan Ramadan itu, ya, bagus juga sih ada budaya pembagian takjil. Itu adalah pelatihan kita, ya, pelatihan kita untuk menjadi orang yang suka berbagi. Nah, itu adalah bagian dari sedekah. Itu. Terus yang tidak kalah penting juga iktikaf. Ini penting nih iktikaf nih, ya. Dia itu menyendiri di dalam masjid.
Nah, menjadi di dalam masjid, apa yang dilakukan di itikaf itu? Berzikir, membaca Quran, nah, merasakan kedekatan makhluk dengan sang kholiknya, gitu. Itu itikaf. Itu biasa dilakukan itu menjelang 10 hari 10 hari di terakhir 10 hari Ramadan. Berarti malam Lailatul Qadar, Pak? Ya, di 10 terakhir bulan Ramadan itu adalah di mana ada malam-malam yang sangat mulia. Iya. Yaitu malam Lailatul Qadar itu. Makanya kita itu salah satu amalan yang harus kita tekankan di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan 10 hari itu beritikaf. Nah, beritikaf. Mudah-mudahan kita menjadi orang bagian yang dipantaskan, dilayakkan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Ya. Terus kalau untuk yang keempat apa, Pak? Baik, yang keempat ini, terkadang kita ini suka mengentengkan. Badan ini adalah amalan juga sangat bagus ya di bulan Ramadan itu, yaitu mengakhiri makan sahur. Ini terkadang kita nih karena banyak nongkrong ya sampai jam 1 malam, gitu di bulan Ramadan. Takut nanti kesiangan, takut ndak sahur. Sahurnya jam 1 atau jam 2. Sebenarnya sunnahnya itu adalah mengakhiri sahur. Idealnya itu adalah 30 menit sebelum subuh. Itu idealnya. Itu idealnya ya. Jadi mengakhiri sahur ya, mengakhiri makan sahur itu bagian dari hal yang sunnah, bagian dari amal yang ditekankan bagi umat Islam, umat beriman untuk menjalankan puasa ya. Menjalankan puasa itu makan sahur di akhir, gitu. Jadi bukan hanya nilai ibadah yang kita dapat, tapi secara secara kekuatan fisik kita ketika kita mengakhiri makan sahur itu lebih fresh lah kayaknya ya, lebih power gitu kan, tenaga ya, Pak, ya. ketimbang jauh-jauh hari makan sahur itu jam 1 udah ulah gitu. Dan juga ketika dia mengakhiri makan sahur kan menjelang sholat subuh tuh, insya Allah sekaligus dia otomatis akan melakukan sholat subuh. Tentu tidak mungkin dia makan, tidak mungkin dia tidur kan, karena kan habis sahur tidak lama lagi azan subuh sholat gitu. Apalagi ditambah dengan membaca Quran kan lagi fresh dia. Ya, masih ada power ya, Pak ya. Itu sederhananya gitu. Maka ditekankan amalan ini yaitu secara rutin makan sahur lah di akhir di akhir malam itu ya. Terus untuk yang selanjutnya, Pak? Nih juga Apa tuh, Pak? di samping mengakhiri makan sahur juga berbuka tepat waktu. Ini terkadang kita ini sombong pada diri kita, mentang-mentang udah kuat, buka ya, apalagi musim-musim buber ya. Iya. Musim Biasanya remaja tuh yang sudah remaja, bubar. ya. Iya. Gitu kan, kadang mengentengkan gitu, padahal itu amalan sunnah juga ya, yaitu berbuka di tepat waktu gitu. Jadi Allahu Akbar itu secepatnya kita membatalkan itu. Berarti tidak boleh ditunggu-tunggu dulu, Pak ya. Iya, biar kita mendapatkan sunnahnya di situ, mendapatkan pahalanya di situ, yaitu tepat berbuka itu, berbuka di tepat waktunya itu sangat penting sekali itu. Sebenarnya kalau kita melihat ini ya, luar biasa Islam ya. Jadi bukan hanya sekedar perintah gitu kan, tapi juga Islam itu sangat melihat dalam sisi kesehatan gitu kan. Dari sahur tadi sampai buka, sahur mengakhiri, buka itu tepat pada waktunya. Artinya secara fisik itu Islam juga menjaga gitu, menjaga umatnya gitu kan. Ketika ini dijalankan, insya Allah kita menjalankan puasa itu enjoy aja, nggak beban gitu kan. Aduh lapar nih gitu. Kan itu. Yang selanjutnya apa, Pak? Tentang 8 amalan di Ramadan ini. Ya, yang keenam itu adalah sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah amalan yang mendekati kewajiban. Ini penting juga ya bagi kaula muda terutama nih, saking
saking enak-enaknya bubar lewat, Udah, maghribnya lewat, isaknya lewat, tarawihnya lewat. tarawihnya lewat. Nah ini jangan sampai ya, ini sunnah muakkad ya, jadi adalah amalan yang mendekati kewajiban yang gitu. Nah yang ketujuh adalah membaca Quran, dan alhamdulillah salah satu kampus kita ini ya, yaitu ITIKES, menjalankan program yaitu tadarus. Harapan besar kita mudah-mudahan mahasiswa, para pendidik yaitu dosen ya, pegawai yang ada ITIKES juga berpartisipasi turut serta dan menjalankan gitu ya, menjalankan program membaca Quran ini yaitu tadarus. Dan yang terakhir adalah amalan yang tidak kalah penting adalah zakat fitrah. Iya benar sekali. Ya, ini zakat fitrah, ini penting, ini wajib bagi kita selaku umat Islam, itu wajib ya, wajib menjalankan zakat fitrah ini. Nah di sini kalau kita melihat runtutannya ini, ternyata kita beramal di bulan Ramadan itu bukan sekedar hubungan kita kepada Allah, tapi juga kita ditekankan berhubungan dengan sama kita, ya, rasa kepedulian, rasa kemanusiaan itu luar biasa ya. Jadi saling berbagi kepada orang, Pak ya. Masya Allah sekali. Terima kasih ya Pak telah memberikan ilmunya dan juga tentang manfaat kita pada hari ini ya Pak ya. Nah itulah teman-teman 8 amalan di bulan Ramadan. Sekarang teman-teman sudah tahu bahwa amalan itu ada namanya tadarus dan juga bersedekah dan segala macam. Nah sekarang teman-teman sudah tahu dan wajib ya teman-teman harus melaksanakan ini di bulan Ramadan. Tapi apakah harus di bulan Ramadan? Tentu saja tidak. Harus di hari-hari selanjutnya. Agar apa? Agar tadi niat kita untuk bertakwa kepada Allah tidak runtuh. Keimanan kita selalu meningkat agar kita bersama-sama bisa ke surga Allah. Saya Nurul Paramita, mahasiswa kampus ITIKES Muhammadiyah, pamit undur diri dan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.